Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 16 Praktikum Program Komputer tahun 2022 yang beranggotakan siswa di kami dan akan melakukan presentasi mengenai program komputer 2021 sampai 2024. Yang pertama ada Python, algoritma, dan flowchart. Python sendiri yaitu bahasa pemrograman Python merupakan bahasa pemrograman yang lengkap dan mudah dipahami dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Python banyak digunakan untuk membuat berbagai macam program seperti program CLI, program GUI, aplikasi mobile, web, cloud, game, dan lain sebagainya. Algoritma merupakan logika, metode, dan tahapan atau urutan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Algoritma merupakan urutan aksi-aksi yang dinyatakan dengan jelas dan tidak rancu untuk memecahkan suatu masalah dalam rentang waktu tertentu. Setiap aksi harus dapat dikerjakan dan mempunyai efek tertentu. Flowchart. Flowchart merupakan representasi simbolik suatu prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah. Flowchart juga dapat digunakan untuk berkomunikasi antar pemrogram yang bekerja dalam tim suatu proyek. Flowchart juga dapat melakukan pengecekan bagian yang terlupa dalam menganalisis masalah. Hal tersebut sangat memudahkan pengguna. Selanjutnya, kontrol program pada Python ada dua, yaitu pengandaian dan pengulangan. Pengandaian sendiri yaitu ada if else, if elif. Pengulangan sendiri ada for dan while. Skrip pengulangan dan pengandaian. Dalam program kita yaitu ada pengandaian. Pengandaian apabila pilihan if salah, maka akan dilanjutkan ke elif. Apabila elif salah, akan dilanjutkan ke else. Dapat dilogika apabila saat menuliskan keyword dengan benar pada program, maka perintah tersebut akan dieksekusi. Begitu juga pada elif yang digunakan sebagai parameter pilihan. Selanjutnya ada pengulangan. Pengulangan ada while dan for. Pengulangan while. Di dalam program ini terdapat pengulangan while. Perulangan while sendiri yaitu perulangan yang tidak ada batasan atau dapat diartikan bahwa akan dilakukan perulangan secara terus-menerus dan akan berhenti apabila diakhiri. Sedangkan perulangan for. Perulangan for sendiri merupakan perulangan terbatas atau dapat dikatakan apabila ketika kita melakukan sebuah perintah perulangan terbatas yang sesuai dengan data yang kita inginkan, for itu merupakan perulangan for. Sedangkan in list product akan menampilkan list product saja. Selanjutnya, tipe data dan operator. Tipe data string. Tipe data string adalah suatu bentuk data yang biasa digunakan dalam bahasa pemrograman untuk menampung dan memanipulasi data teks. Pada program Python ini sendiri terdapat tipe data string yang nantinya hanya akan menampilkan list produk saja. Ada operator penugasan. Operator penugasan merupakan operator yang digunakan untuk memberikan sebuah tugas pada variabel. Pada program kali ini yaitu i plus sama dengan 1, di mana akan memberikan nilai variabel dengan nilai variabel itu sendiri ditambah dengan nilai sebelah kanan. Flowchart program modul 2. Program ini dimulai ketika program yang telah dibuat ini dijalankan. Halaman utama yang akan muncul yaitu halaman login. Halaman login sendiri terdapat username dan password. Ketika username dan password yang dimasukkan benar, maka akan lanjut ke halaman main menu. Di halaman main menu terdapat pemilihan data yaitu data produk, spesifikasi data, kalkulator, dan grafik. Di dalam tampilan data terdapat data produk dan data spesifikasi, di mana di dalam data tersebut terdapat berbagai informasi mengenai produk yang ada di PT Jepara Art Limited. Dalam tampilan kalkulator, pengguna akan diarahkan ke dalam tampilan input tanggal, bulan, tahun, jenis produk, jumlah barang. Selanjutnya, pengguna dapat melihat total barang yang telah dipilihnya. Pengguna dapat membatalkan dengan menghapusnya. Selanjutnya, pada grafik akan menampilkan suatu titik pada sumbu Y yang berada di menu utama. Setelah itu, program selesai. Berikut ini merupakan fungsi dan manfaat program. Fungsi dan manfaat program yang telah dibuat yaitu dapat membantu mengetahui data produk dan spesifikasi data yang terdapat pada perusahaan tersebut. Di mana pada program yang telah dibuat terdapat juga sebuah opsi kembali atau lanjut, di mana pada opsi kembali maka akan kembali pada halaman menu utama. Apabila memilih opsi lanjut, maka akan lanjut ke halaman kalkulator. Dengan data spesifikasi pada program ini dapat memberikan sebuah informasi secara detail kepada pengguna mengenai data-data produk yang ada pada perusahaan tersebut. Pada program yang telah dibuat ini juga terdapat kalkulator yang dapat memudahkan untuk melakukan perhitungan harga total barang, serta sebuah grafik yang dapat membantu dalam menampilkan suatu data. Baik, untuk yang selanjutnya adalah
mengenai dari script menu utama. Dimulai dari bagian atas yang terdiri dari titel dengan tampilan titel terdiri dari logo dan nama perusahaan serta tampilan header dengan ukuran lebar 400 dan tinggi 600 pixel. Dengan cara untuk menampilkan nama perusahaan pada titel yaitu menggunakan set Windows title, lalu dalam kurung tanda petik menu PT Jepara atau karena di sini kita menggunakan icon, menggunakan Q icon, di mana di situ ada logo dan PNG yang sebelumnya gambar sudah ada pada dalam satu folder. Lalu untuk menampilkan ukuran Windows itu kita ada self resize ukuran Windows dan dimana itu lebar lalu di situ ada kalkulator di mana kita digunakan untuk menghitung jumlah total dari pembelian, di mana dari tampilan bagian atas yang terdiri dari titel dengan tampilan titel terdiri dari logo dan nama perusahaan seperti tadi. Terutama di situ untuk menampilkan nama perusahaan bagi terus selanjutnya di bagian perhitungan terdapat beberapa kolom yang bisa diisikan sesuai keinginan user yang terdiri dari nama pembeli, kira pembelian seperti yang ada di tabel. Tapi mohon maaf sebelumnya tabelnya tidak bisa ditampilkan. Lalu untuk scriptnya dan penjelasannya yaitu itu ada class kalkulator di mana itu adalah nama kelasnya. Lalu di situ kita juga menampilkan background di mana situ background dari kalkulator tersebut kita menggunakan background yang ada di dalam folder. Itu kalkulator terdiri dari kita bisa memasukkan bulan, tanggal, tahun, jenis produk. Lalu di situ juga sudah ada harga, di mana nanti harga dan juga pembelian akan ditotal menggunakan kalkulator tersebut. Lalu di sini ada grafik, di mana kita menggunakan grafik di sini kita menggunakan grafik scatter, di mana di setiap titiknya kita gunakan titik-titik yang dengan warna berbeda pada setiap titiknya dan setiap dengan warna yang berbeda, di mana setiap warnanya tersebut mengandung sebuah makna yang ada di atasnya. Lalu selanjutnya ada data, di mana data tersebut data dari perusahaan. Di situ ada produk, ada harga, lalu ada kode barang, lalu di situ ada spesifikasi juga, di mana data tersebut sangat penting bagi perusahaan, di mana pengguna bisa melihat dengan jelas dan memahami dengan mudah melewati data-data tersebut. Lalu di sini pada modul 3 kita belajar tentang web statis, di mana di sini ada cara pembuatan project dan app. Yaitu cara membuat project, yang utama kita buka CMD terlebih dahulu. Lalu yang kedua, pada CMD kita ketik cd slash untuk masuk project agar project masuk pada Windows C. Lalu ketik Python script admin start project dan nama project, lalu enter untuk membuat project. Untuk nama project sesuai yang diinginkan pengguna. Lalu yang keempat, buka project dengan cara ketik cd lalu spasi nama project. Di situ otomatis kita akan membuka project yang kita buat tadi. Lalu run server project dengan cara ketik Python manage.py.
run server untuk mengetahui apakah project berhasil dibuat atau tidak. Di situ nanti ada kayak HTTPS yang dimana di situ kita copy, lalu nanti kita paste pada Google apakah project yang kita buat berhasil atau tidak. Jika project sudah berhasil, selanjutnya kita akan membuat app, yaitu dengan cara baca MD, lalu kita buka project yang sudah kita buat tadi dengan cara ketik cd spasi nama project. Di situ kan kita masuk ke dalam project yang kita buat tadi. Lalu kita buat app dengan cara ketik Python strip admin, terus spasi startup, terus nama app, spasi nama app. Nama app-nya sesuai yang kita inginkan. Nanti otomatis akan masuk ke dalam project yang kita buat tadi. Lalu di sini kita ada langkah-langkah membuat HTML dan CSS. Pengertian HTML sendiri yaitu Hypertext Markup Language yang dapat disekat dengan HTML. HTML merupakan suatu script yang berupa tag untuk membuat ataupun mengatur struktur website. HTML sendiri merupakan bahasa markah yang digunakan untuk membuat halaman web. Lalu pengertian dari CSS sendiri itu singkatan dari kepanjangan dari Cascading Style Sheet, merupakan sebuah aturan untuk mengendalikan beberapa komponen dalam suatu web agar nantinya akan lebih struktur dan seragam. Jadi CSS untuk mempercantik tampilan website tersebut. Untuk langkah-langkahnya yaitu membuat HTML. Yang pertama, kita buat folder pada app dengan nama template, atau bisa jadi di subdomen teks kan ada app yang sudah kita buat tadi, lalu kita buat folder di dalamnya dengan nama template. Terus di folder template tersebut kita buat folder lagi dengan nama sesuai app yang kita buat tadi. Lalu kita buat new file dengan nama kita buat new file yang ada di dalam template, folder dalam template tadi. Terus di dalam new file itu kita buat dengan nama HTML. Jadi otomatis nanti akan tersimpan dengan format HTML. Lalu di situ kita tinggal memberi script dan program sudah siap. Lalu untuk membuat CSS, di situ kita ada folder statik yang sebelumnya seharusnya sudah dibuat. Itu ada beberapa gambar untuk mempercantik website tersebut. Di situ kita buat new file di dalam folder statik, lalu kemudian simpan file tersebut dengan format CSS. Di situ kita tinggal membuat script di dalamnya dan program sudah siap. Oke, baik, sebelumnya akan saya jelaskan mengenai HTML tersebut, yaitu di sini ada line 28, yaitu form action sama dengan tanda petik mail to k16gmail.com. Di mana di situ kita akan memberi pengguna bisa mengasih kritik atau saran dan dikirimkan pada email tersebut. Lalu di sini ada nama, kota, email, kritik, dan saran. Itu pengguna dapat mengisinya seperti nama lengkap, kota, dan email pengguna. Lalu bisa menambahkan kritik dan saran, lalu nanti bisa dikirim atau dihapus. Jika dihapus, nanti meriset dari awal, seperti memberi nama dari awal, lalu memberi nama, kota, dan kritik dan saran awal. Lalu kalau kirim nanti otomatis akan terkirim ke email yang sudah dicantumkan tersebut. Dari CSS tersebut kita buat CSS
dengan cara kita lihat kelas terlebih dahulu. Di kelas kontak tadi ada apa aja, lalu kita buat CSS di mana di sini dapat menyeting seperti warna, lalu transisi, margin, dan font, dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi mohon maaf belum bisa menjelaskan satu-satu. Selanjutnya ada database. Database adalah sebuah kumpulan data yang telah disusun atau diatur dalam suatu kesatuan yang digunakan untuk mendukung banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan sebuah data dan mengontrol data redundant. Database atau disebut juga basis data merupakan sekumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan program komputer untuk mendapatkan sebuah informasi dari basis data. Adapun manfaat database yang pertama, mempermudah dalam melakukan penyimpanan data dan saat mengakses data. Yang kedua, memberikan informasi perusahaan. Yang ketiga, mempermudah pengelompokan data dan informasi sehingga lebih mudah dimengerti. Lalu pada modul 4 ini kita akan membuat database dengan cara yang pertama kita buka aplikasi SAM terlebih dahulu, lalu kita aktifkan Apache dan MySQL pada SAM tersebut, lalu kita buka localhost pada browser dan ketik localhost pada browser, lalu kita pilih bagian new, yaitu di mana kita membuat file baru, lalu kita pilih database. Selanjutnya di situ ada nama database, itu sesuai dari pengguna ingin membuat database dengan nama apa. Lalu pilih tipe collection agar database dapat diubah semau dari penggunanya. Lalu kita klik create untuk membuat database tersebut. Lalu database langsung dibuat dengan cara melihat di bagian kiri layar, itu ada database. Selanjutnya ada CRUD, yaitu ada create, read, update, dan delete. Create sendiri, fungsi CRUD yang pertama adalah create, di mana dapat memungkinkan untuk membuat record baru pada sistem basis data. Selanjutnya read, berarti memungkinkan untuk mencari atau mengambil data tertentu yang berada di dalam tabel dengan membaca nilainya. Fungsi read mempunyai kesamaan dengan fungsi research yang bisa ditemukan dalam berbagai perangkat lunak. Yang ketiga, update, di mana berfungsi untuk memodifikasi data atau record yang telah tersimpan di dalam database, namun perlu untuk mengubah beberapa informasi terlebih dahulu agar dapat mengubah record sesuai kebutuhan. Yang keempat, delete, di mana ketika tidak dibutuhkan sebuah record lagi, maka data tersebut perlu untuk dihapus sehingga perlu untuk menggunakan fungsi delete untuk memproses aplikasi tersebut. Untuk pengimplementasiannya dari CRUD yaitu yang pertama mendukung tampilan UI berjalan dengan baik, yaitu lebih akurat, terkontrol, dan tepat pada sasaran. Yang kedua, operasi pemrograman yang cukup kompleks, di mana CRUD termasuk fungsi esensial untuk dapat dipahami. Lalu yang ketiga, digunakan oleh berbagai bahasa pemrograman, karena fungsi CRUD terkenal dengan fleksibilitasnya, sehingga dapat diimplementasikan dan digunakan ke dalam banyak bahasa pemrograman. Mungkin sekian dari kami, kelompok 16, jika ada kurangnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.